Kakak senior Ding. Jing He, kenapa kau ada di sini? Kasus perceraian termahal di Jiangcheng, kau mau menerimanya? Pesona mawar merah Jiangcheng sudah diketahui seantero kota. Kau melompat dari gedung hanya untuk menciptakan sensasi. Semua ini demi hari ini. Tentu saja. Membuat Lin Huaishen marah, sama saja dengan mencari masalah. Sejak aku menginjakkan kaki di kantor hukum Renshin, kita berdua sudah berada di pihak yang sama. Di luar sana, ada banyak mata yang mengawasi kita. Nyonya hanya memberitahuku. Sepertinya aku memang tidak punya pilihan. Tenang saja. Kalau begitu kasus ini kuserahkan padamu ya. Aku pergi dulu. Dasar Ji Qinghe kurang ajar, baru saja melompat dari gedung demi Huaishen, sekarang sudah menggoda pengacara. Tunggu sampai aku kembali dan memberitahu ibu mertua, kau pasti akan mendapat masalah besar. Mama, hari ini Mama terlambat. Setelah Mama selesai dengan kesibukan ini, setiap hari Mama akan antar jemputmu. Ucapkan selamat tinggal pada ayah dan ibu. Ucapkan selamat tinggal kepada ayah. Selamat tinggal ayah dan ibu. Kalau bukan karena Shinshin menangis sepanjang malam, aku tidak mungkin membiarkanmu menemuinya. Aku sudah bicara dengan Bibi, setelah ini dia tidak akan menghalangimu saat kamu pulang. Terima kasih atas kemurahan hatimu. Apa kamu baik-baik saja? Ini adalah laporan visumku. Luka robek di dahi, patah tulang jari kaki, dan banyak memar di sekujur tubuh. Lin Huaishen bajingan itu. Sebenarnya dia tidak memukul terlalu keras. Aku sengaja melukai diri sendiri. Sengaja? Kenapa? Jika ingin mendapatkan hak asuh Shinshin, laporan visum ini harus menguntungkanku. Aku tahu bagaimana cara mengumpulkan bukti. Aku benar-benar ingin bercerai. Aku belum sebegitu tidak kompeten. Sampai kamu harus menyakiti diri sendiri hanya untuk mendapatkan bukti. Kamu tenang saja, aku tidak akan menyakiti diri sendiri lagi. Aku masih menunggu setelah perceraian nanti untuk membayar kamu dengan tarif termahal dari semua pengacara di Jiangcheng. Hei, kamu mau kemana? Melanjutkan mengumpulkan bukti. Kak, semua barang-barangmu ada di sini. Selama aku masih hidup, jangan harap kamu bisa masuk ke pintu ini. Halo, apakah ini kurir? Tolong belikan aku satu pengeras suara yang kuat. Kirimkan ke blok 2 Sintiandi, kamar 1101. Grup Shanghai milik keluarga Lin di Jiangcheng sudah bangkrut. Si pengkhianat Lin Huaishen berutang kepadaku 700 miliar rupiah, lalu kabur dengan adik iparnya. Baju dan tas ini untuk mengganti kebutuhan rumah tangga, semua 40 ribu rupiah. Semua 40 ribu rupiah, harga aslinya 20 juta rupiah lebih, 40 juta lebih, hingga 60 juta lebih. Ji Qinghe, kamu gila? Benar. Aku sudah tidak punya tempat tinggal. Jika aku tidak menjual baju dan tas ini, aku tidak akan punya uang untuk makan. Aduh, ku dengar keluarga Lin sedang ribut karena perceraian. Tak disangka secepat ini, mereka mengusir Nyonya Lin, bahkan tidak diberi makan. Ini benar-benar keterlaluan. Qinghe, cepat hentikan ini. Aku akan membantumu mengemasi barang. Kita pulang ya. Mau ya? Barang yang sudah kotor aku tidak mau. Semua baju dan tas ini, kembalikan uangnya 2 kali lipat dari harga asli kepadaku. Kalau tidak, aku akan berteriak di sini sampai malam. Atau, pukul saja aku lagi. Lagi pula keluarga Lin kalian bukan pertama kali memukul orang kan? Aku tidak menyangka Lin Cuiping ini berani memukul orang. Zaman apa sekarang ini? Masih ada ibu mertua yang memperlakukan menantu seperti ini? Sungguh keterlaluan sekali. Nyonya Lin ini biasanya bersikap tenang dan lembut, sifatnya sangat baik. Sepertinya dia benar-benar dibuat gila. Sejak wanita perebut suami itu masuk, keluarga Lin selalu kacau balau. Oh benar, itu dia. Wanita perebut suami itu sudah datang. Omong kosong, siapa yang kamu bilang itu perebut suami? Memang dia perebut suami. Dalam hubungan yang tidak dicintai itulah pihak ketiga. Huaishen tidak pernah mencintainya. Ji Qinghe lah yang menjadi orang ketiga. Sepertinya kau mengakui bahwa kau selingkuh dengan Lin Huaishen. Ji, sungguh tidak tahu malu. Benar sekali, itu kau. Xueyan, kau jangan memperkeruh suasana lagi. Lin Huaishen, kau bajingan, kau meninggalkan istri dan anakmu. Kau bukan manusia. Gila. Aku memang sudah gila. Saat ini, aku bisa melakukan apa saja. Jika kalian memaksaku, aku akan berlari telanjang di jalan. Lagi pula yang malu adalah keluarga Lin. Di dunia ini, tidak ada lagi orang yang kupedulikan. Ji Qinghe, pulanglah bersamaku. Lepaskan aku. Ayo.
Di dunia ini tidak ada lagi orang yang kau pedulikan. Benarkah? Lalu bagaimana denganku? Bukankah kamu selalu bersikap seolah-olah kamu tidak peduli pada apapun? Kenapa sekarang kamu tiba-tiba jadi liar sekali? Sampai ingin telanjang bulat? Benar juga, sesekali mencoba hal baru. Cukup menarik, bukan? Kamu tidak peduli padaku, dan sekarang kamu juga tidak peduli pada Shinshin? Hah? Shinshin punya ayah seperti kamu yang begitu. Tidak baik, akulah yang salah sebagai ibunya. Lepaskan aku, kalau tidak, akan kulapor kamu atas kekerasan dalam rumah tangga. Tadi malam aku hanya mendorong sedikit, sama sekali tidak menggunakan tenaga. Kenapa kamu berlagak begini? Hah? Separah itu? Luka robek di dahi, dijahit 3 jahitan, dan tidak menutup kemungkinan gegar otak. Oh, Jinghe, aku tidak sengaja. Aduh, Huaishen, kepalaku sakit sekali. Pelan-pelan ya. Huaishen, tolong. Ada apa? Huaishen, jantungku sakit sekali. Tadi kakiku terkilir juga, sakit sekali. Kalau begitu cepat bawa dia untuk diperiksa. Kaki terkilir itu masalah besar. Jangan sampai ujung sarafnya mati, membuat kepalanya membesar, nanti dia bisa menjadi terganggu. Kakimu masih bisa jalan? Jinghe, tunggu aku kembali. Baik, aku akan menunggumu. Aku akan menunggumu sampai kakiku sakit. Ketemu buku harian Ji Qinghe? Sudah ketemu buku harian Ji Qinghe? Ji Qinghe punya kebiasaan menulis buku harian. Pasti di dalamnya tercatat jelas seluruh proses perselingkuhan Lin Huaishen. Bukti sepenting ini harus kuberikan kepada Dingzan. Saat itu Huaishen seperti anjing liar kecil yang kehujanan, tapi ternyata anjing kecil itu setelah besar juga menggigitku. Kupikir ini adalah buku berisi dendam, ternyata setebal ini isinya surat cinta semua. Ji Qinghe, kamu ini benar-benar hanya memikirkan cinta, disuruh mencari hal-hal yang tidak penting, kamu bisa menggali hingga menembus bumi. Ini adalah sebagian bukti kepemilikan aset yang kutemukan di keluarga Lin. Ini, apa ini? 1, 2, 3, 4. Aku yang dulu terlalu bodoh, ya. Kamu tidak salah. Jangan lakukan hal bodoh lagi di masa depan. Tenang saja, sekarang aku hanya ingin hidup dengan baik dan menuntut keadilan untuk diriku yang dulu. Semoga saat kita bertemu lagi, aku sudah kembali menjadi lajang. Ji Qinghe berani merebut suamiku, tidak akan ada akhir yang baik bagimu. Serang dia. Serang dia. Di siang bolong begini, masih ada kalian para berandalan? Benar-benar sial. Coba tebak, setelah Huaishen tahu kau tidak suci lagi, dan bukan lagi Dewi Mawar, apa yang akan terjadi padamu? Serang dia semua. Wah, belum juga mulai tapi sudah buka baju sendiri. Benar-benar tahu diri, ya? Karena kau begitu kooperatif, nanti kami, teman-teman, pasti akan bersikap lembut padanya. Kalian tahu seberapa banyak perundungan yang pernah diderita oleh wanita gemuk dan jelek, dan berapa banyak pertarungan sengit yang harus dilewatinya? Kalian cuma bocah kurus, pinggang kalian bahkan tidak sebesar kaki tuanku dulu. Apa kau pikir aku tidak bisa menghajarmu sampai mati? Jalan kebenaran tidak kalian ikuti, biar aku beri pelajaran atas nama ayah dan kakekmu. Berani-beraninya kau memprovokasi aku lagi, apa kau tidak takut kakimu kupatahkan? Akan kuhajar kau sampai mampus. Jangan dipukul lagi, nanti bisa dianggap sebagai pembelaan diri yang berlebihan. Aku sangat takut, aku bereaksi secara impulsif, aku tidak tahu apa yang kulakukan. Sudah aman? Cepat pergi. Sepertinya aku harus menggunakan cara yang lebih keras lagi. Jika kasus ini ingin ada kemajuan lebih lanjut, kamu perlu mendapatkan lebih banyak bukti dari Lin Huaishen.
Terima kasih. Dasar bodoh. Aku sudah belajar investigasi kriminal. Dosis obat bius ini, bahkan gajah yang memakannya pun tak akan kuat menahan, Optimus Prime yang memakannya pun harus mencari taksi online. Aku ingin melihat seberapa gilanya permainan yang kalian berdua lakukan. Pusing sekali. Aku juga pusing. Ayo pergi. Pertunjukan akan dimulai. Aku sangat gugup. Bagaimana jika ada orang yang melihat kita? Tidak apa-apa. Aku yang akan menanggung semua risikonya jika terjadi sesuatu. Baguslah. Ji Qinghe, beraninya kamu membuat Lin Huaishan malu. Masalah sebesar ini, aku rasa kamu tidak akan pernah sanggup menanggungnya. Hei kakak Huaishan, aku sudah terlalu banyak minum. Sekarang kepalaku pusing sekali. Bisakah kamu menjemputku? Baik, kirimkan alamatnya padaku. Reporter Sun, aku punya berita penting untuk dibocorkan. Ji Qinghe, istri direktur grup Shanghai, berselingkuh dengan pengacara Ding Zhan. Shuiyan, kamu tidak apa-apa. Bangunlah. Aku antar kamu pulang. Huaishan, aku baru saja melihat kakak Qinghe. Untuk apa dia datang kemari? Dia tidak datang sendirian. Dengan siapa? Mungkin aku hanya salah lihat. Huaishan, ayo kita cepat pergi. Aku akan mengantarmu pulang. Ini kamarnya. Aku baru saja melihat mereka masuk bersama, bahkan berpelukan mesra. Ini kartu master yang dijatuhkan petugas kebersihan barusan. Ji Qinghe, kamu gunakan opini publik untuk memanggilku perebut suami orang. Aku juga bisa membuatmu istri yang ditinggal dari keluarga Lin dan bahan tertawaan yang dicemooh banyak orang. Ji Qinghe? Ji Qinghe? Bibi kedua. Siapa kalian? Ya, cepat foto. Ada apa ini? Bukankah kamar? Ini seharusnya untuk pasangan tidak tahu malu, Ji Qinghe dan Ding Zhan. Kalian semua siapa? Jangan memotret. Cepat pergi. Cepatlah kalian enyah dari tempat ini. Jangan memotret. Pergi. Dasar anak-anak nakal. Coba berikan negatifnya itu padaku. Anakku adalah direktur Shanghai, Lin Huaishan. Anak Anda Lin Huaishan, bukankah ayah direktur Lin sudah lama meninggal? Jangan-jangan Anda ayah tirinya? Lin Huaishan dibesarkan oleh bibi keduanya sejak kecil. Dia sama saja seperti anak kandungnya sendiri. Anda masih belum mengerti hubungan apa yang kumiliki dengan bibi keduanya? Dasar orang tua tidak tahu malu. Orang rendahan sepertimu berani mengaku kerabatku. Dulu aku merasa kasihan padamu, makanya aku membiarkanmu menjadi sopir bibiku. Kau hanyalah anjing peliharaan saya. Cui Ping, anakmu memukulku dan bahkan mengatai aku anjing. Jika aku seekor anjing, lalu kau ini apa? Huaishan, Bibi akan jelaskan padamu. Saya hanya sedang membicarakan sesuatu dengan Paman Wang. Lepaskan aku. Dia bukan pamanku. Hari ini aku akan membunuh bajingan ini. Lepaskan aku, bukan pamanku. Ini aku akan mencabut nyawanya. Oh, Paman Wang, kamu bawa mobil sambil menawarkan layanan rumah juga? Bisnismu luas sekali ya. Bibi, jawab aku jujur, apa dia memaksamu? Ini kekerasan. Hari ini aku pasti akan menjebloskannya ke penjara. Sudah cukup. Apa-apaan ini? Aku menjanda bertahun-tahun. Apa salah kalau aku mencari pasangan? Suamiku sudah meninggal bertahun-tahun. Apa kamu pernah peduli padaku? Apa berarti kamu mau orang rendahan seperti dia? Direktur Lin,
kata-katamu sungguh menyakitkan ya. Aku menganggapmu saudara, kamu adalah orang yang luar biasa. Tapi aku juga tidak kalah hebat. Tidak masalah, nanti kalian panggil saja sesuai hubungan kalian. Kamu panggil dia kakak, lalu kamu panggil dia ayah. Apa katamu? Tapi aneh juga, bagaimana bisa wartawan tahu pada jam ini, di tempat ini, keluarga Lin akan mengalami skandal, sampai mereka sudah berjaga di luar sejak tadi? Katakan, siapa yang menyuruhmu datang? Nona Daisweyan, Aku hanya ingin menjebak Ji Qinghe, tidak kusangka ibu mertua. Dasar Dai Shueyan. Menjebak bibi nenekku, sekarang kamu memfitnahku. Apa kamu tidak tahu, skandal yang terungkap hari ini, yang malu adalah Lin Huaishen. Kamu benar-benar bodoh dan ceroboh. Huaishen, dia memukulku. Pukulan Qinghe, sudah benar, kamu memang sangat bodoh. Sia-sia selama ini aku menyayangimu. Kamu benar-benar tidak tahu terima kasih. Kalau mereka memukulku, tidak masalah. Memangnya kamu itu siapa? Kalian berdua sama saja, sama-sama simpanan keluarga Lin. Kalau bicara soal senioritas, Paman Wang bahkan lebih tinggi darimu. Ci, aku sama sekali tidak takut padamu, dasar wanita licik bermuka dua. Ji Qinghe, pasti kau wanita tidak tahu diri yang merencanakan semua ini. Kalau tidak, bagaimana bisa kau muncul tepat di sini? Benar? Kau wanita rubah jahat yang bermaksud buruk. Apakah kau yang menjebak kami? Jika aku mengatakan yang sebenarnya, aku takut mencoreng wajah keluarga Lin. Wajah keluarga Lin sudah sangat tercoreng. Katakan, Aku jadi petugas kebersihan di hotel ini. Semua toilet di lantai ini aku yang menyikatnya. Lagi pula, suamiku tak memberiku uang belanja. Ibu mertua tak mengizinkanku masuk. Aku hanya bisa melakukan pekerjaan kasar untuk putriku. di mana kartu yang telah kuberikan padamu? Sudah direbut oleh bibi besarmu. Di mana uang sakumu? Sudah direbut oleh adikmu. Keluarga Lin ingin merebut kekuasaan untuk simpanannya. Wajah mereka benar-benar memalukan. tidak heran dia ingin bunuh diri beberapa hari lalu. Sepertinya dia terdesak dan tidak punya jalan keluar. Bibi, apakah yang dia katakan itu benar? Tidak, tidak. Ini semua salah paham. Ini semua salah paham. Lin Huaishen, hari ini di depan para wartawan, aku ingin berterus terang kepadamu. Aku ingin bercerai darimu. Aku lihat siapa yang berani memotretnya. Ji Qinghe, akan kukatakan padamu, kesabaranku ada batasnya. Kau berulang kali melanggar batas kemampuanku. Bukankah ini memang yang kau inginkan? Mengusirku dari keluarga kalian, agar adik kesayanganmu bisa mengambil alih tempatku, menjadi Nyonya Lin yang sah? Aku tidak pernah mengatakan itu. Kalian berdua keluar dari sini. Siapapun yang berani membocorkan kejadian hari ini, akan kubuat bangkrut di seluruh kota. Pergi. Nyonya Lin Huaishen menggosok toilet tengah malam demi anaknya. Ini berita besar. Tunggu. Saudara-saudara wartawan sekalian, hari ini kalian semua sudah bekerja keras. Direktur Lin akan memberikan uang sebesar 200 juta rupiah sebagai kompensasi untuk berita besok. Semoga kalian bisa sedikit bersikap baik. Sudah kukira kau gila, kau mengambil uang Huaishen untuk bersikap baik kepada orang lain. Benar, atas dasar apa kau mengatur uang Huaishen? Lin Huaishen, jika kau tidak ingin bercerai denganku, maka setujui ini, buktikan bahwa kata-kataku masih berarti. Ada 6 juta rupiah di kartu ini. Itu biaya transportasi dari istriku untuk kalian berdua. Ambillah dan bagilah. Nyonya Lin benar-benar cantik dan baik hati. Lain kali jika ada urusan, beritahu saja. Kami akan siap membantu. Ji Qinghe, akan kukatakan sekali lagi padamu, perceraian ini bagaimanapun juga, aku tidak akan pernah setuju. Bahkan jika engkau meninggal, kau harus meninggal di keluarga Lin. Ikut denganku. Huaishen, Aduh, minggir. dadaku sakit. Aku salah, jangan tinggalkan aku. Dr. Lin, sebaiknya kau segera periksa dia. Dokter, Tentu saja, kalau dia sakit ringan dan tidak mau ke rumah sakit, semua mencarimu. Jelas kamu dokter yang hebat. jangan berpura-pura baik di sini. Dia adikku, dia juga penyelamatku. Dia telah menyelamatkan nyawa suamimu. Tidakkah seharusnya kamu lebih menghormatinya? Aku sangat menghormatinya. Aku tidak hanya menghormati, tapi aku juga memberkati. Aku mohon pada kalian berdua, terikatlah selamanya. Pergi. Cepat pergi. Mulai sekarang jauhi bibiku. Jika aku melihatnya lagi, aku akan membunuhmu.
Ikut aku. Tante tua, sudah kukatakan bahwa semua aibmu akan kuhitung satu persatu denganmu. Ternyata, itu kau. Kau sengaja mengaturku dan Lawang berkencan di sini, agar Huaishan memergoki. Semua ini kau yang atur? Betul, memang jebakan ini tidak rumit, tetapi kau tidak bisa menahan diri karena nafsumu terlalu bersemangat untuk terjebak di dalamnya. Bodoh sekali. Drama besar hari ini, semuanya sudah kurekam. Nanti kode QR ini akan kuukir di batu nisanmu. Biarkan orang yang lewat memindainya untuk melihat catatan perbuatan heroikmu sepanjang hidup. Membayangkannya saja sudah sangat seru. Kau wanita jalang, berikan. Itu padaku. Karena Lin Huaishan tidak mau bercerai secara kesepakatan, maka langsung ajukan gugatan saja. Dengan bukti aset yang sudah kita kumpulkan, Anda setidaknya meraih 1.800.000.000 rupiah. Jumlah itu masih belum cukup. Berapa yang Anda inginkan? Demi melindungi Shinshin, saya menyembunyikan kamera dan merekam semua hal memalukan keluarga Lin. Bukti dari kamera itu bisa membuktikan Lin Huaishan bersalah dan membuatnya kehilangan semua harta kekayaan yang dia miliki. Bagus. Semua yang Lin Huaishan ambil dari keluarga Ji, kan saya rebut kembali seluruhnya. Bibi, jangan marah lagi. Kali ini saya meremehkan lawan dan tertipu oleh si jalang Ji Qinghe itu. Tapi jangan khawatir, lain kali saya pasti akan lebih berhati-hati dan membuatnya terusir jauh dari Jiangcheng. Saya akan melahirkan cucu yang gemuk dan sehat untuk Anda, bersama dengan Huaishan. Ah tidak, kami akan melahirkan 3 anak. Berdirilah. Ceritakan apa rencanamu. Bagaimana kalau mendengarkan rencana saya dulu? Siapa yang mengizinkanmu masuk ke kamarku? Ini rumahku, Dai Shueyan, orang luar saja boleh masuk. Kenapa? Aku sebagai menantu justru tidak lebih istimewa darinya. Aneh. Sudah kucari di setiap kamar. Ji Qinghe menyembunyikan kamera itu di mana sebenarnya? Apa yang baru saja kau dengar? Kau ingin merebut posisiku dan mengusirku? Gelar Nyonya Lin itu bernilai puluhan triliun rupiah. Aku mau 100 triliun rupiah. Jangan harap. Ternyata kau tetap di keluarga Lin hanya demi uang ya. Kau ini mata duitan. Kukira kau benar-benar mencintai Huaishan. Bagus. Ternyata semua tingkahmu itu hanya untuk membujukku. Depan orang luar kau bersikap seolah menghormatiku, tapi diam-diam kau merencanakan sesuatu padaku. Keluarga Ji bernilai puluhan triliun rupiah. Semua yang telah keluarga Lin curi dari keluarga Ji akan kuambil kembali semuanya. Sepeser pun tak akan kulewatkan. Saat ini, keluarga Lin ini benar-benar lebih kotor daripada jamban. Apa yang ingin kau lakukan? Membersihkan kotoran, tidak perlu pilih waktu. Dai Shueyan, sebaiknya kau berdoa Lin Huaishan mau menyetujui syarat perceraianku. Jika tidak, setiap hari aku lebih lama tinggal di rumah ini, kau akan semakin menderita. Setiap hari sebelum matahari terbenam, jika tamparan ini tidak mendarat di wajahmu, berarti aku hidup sia-sia seharian. Bibi, lihat dia. Kau terlalu lancang, kau anggap aku tidak ada, ya? Oh ya, kau juga. Nenek tua jahat, aku menghormatimu sebagai seorang yang lebih tua dan menghargaimu. Tapi, jika kau ingin merasakan tamparanku, silakan saja mendekat. Kau. Bibi, jangan khawatir, aku punya cara untuk mengatasinya. Istriku suka. Aku alergi terhadap mawar. Omong kosong. Kamu paling suka mawar. Semua orang di Jiangcheng tahu kamu suka mawar. Sejak kapan kamu alergi padanya? Mungkin saja itu dimulai sejak Dai Shueyan mulai alergi pada jamur. Suamiku, ayo makan. Kenapa kamu tidak mengetuk pintu? Aku? Sungguh terima kasih banyak atas kerja kerasnya, kakak ipar. Kenapa ada jamur? Maaf ya, aku alergi jamur. Shinshin harusnya sudah pulang sekolah. Kamu harus pergi menjemput anak di taman kanak-kanak. Maafkan aku. Istriku, sudah berapa lama kita tidak makan bersama? Bagaimana kalau siang ini? Aku sudah ada janji. Dengan siapakah kamu pergi? Si Ding Zan itu?
Ji Qinghe, siapa yang memberimu keberanian untuk bersikap begitu? Atau apakah kamu ingin menggunakan cara murahan ini untuk menarik perhatianku? Baiklah, aku akan segera penuhi keinginanmu. Lin Huaishen, wajah burukmu yang penuh kesombongan, itu benar-benar menjijikan. Sebenarnya apa maumu? Bercerai. Bercerai? Aku tidak setuju. Bagaimana engkau bisa bercerai? Kita berpisah baik-baik, dan jaga kehormatan kita masing-masing. Jika kau bersikeras untuk membuat masalah, jangan salahkan aku jika aku membuatmu malu. Hanya kau? Hei, Nyonya Lin, Bibi Sinsin sudah menjemputnya lebih awal. Bibi? Dai Shueyan. Sinsin. Mama, tadi dokter mengambil darahku. Rasanya sakit sekali. Dai Shueyan, apa yang kau lakukan pada Sinsin? Kau datang tepat waktu, hasil tes DNA baru saja keluar. Aku selalu merasa Lin Sinsin tidak mirip dengan anggota keluarga Lin. Aku curiga, dia bukan putri kandung Huaishen. Kau curiga? Kau mencurigai itu dengan otakmu yang sekecil biji semangka? Menyebarkan rumor itu melanggar hukum? Lihat sendiri. Berdasarkan hasil analisis DNA, Lin Huaishen dikecualikan sebagai ayah biologis Lin Sinsin. Qinghe, serahkan sisanya padaku. Lin Huaishen, kau pikir seorang bos besar masih bisa menutupi semuanya? Tidak akan ada seorang pun yang bisa lolos dari jerat hukum. Apa yang harus dikembalikan? Aku tidak akan melepaskannya. Hei, dengar-dengar, Nyonya Lin mengajukan perpisahan dan juga menuntut cerai. Dia berani-beraninya mengajukan gugatan terhadap keluarga Lin. Benar-benar hebat. Yang ini dan yang itu, semua barang di rumah ini, saya yang membelinya, angkut semuanya, jangan sisakan satupun benda. Bibi, cepat hentikan dia, sebentar lagi, rumah ini akan kosong karena dia. Ji Qinghe, kamu keterlaluan. Ini adalah bukti yang direkam saat kalian mengambil tes DNA Sinsin. Rekaman itu menangkap saat kalian bekerjasama dengan dokter untuk memalsukan hasil tes. Memalsukan tes DNA adalah tindakan melanggar hukum. Kenapa kamu tidak mengetahuinya saat itu? Mana saya tahu? Dai Shueyan, jangan sampai lupa, saya lulusan Fakultas Hukum. Saya tidak pernah bertarung tanpa persiapan. Berhenti. Ada apa? Kalung yang kamu pakai itu, dan juga bandung mutiara ini, semua barang itu adalah milik saya. Ditambah baju yang kamu kenakan ini, dan sepatu ini, lepas sendiri. Jangan paksa saya bertindak. Lihat baik-baik, ini adalah cincin kawin Huaishen. Dia bahkan memberikan cincin kawinnya untuk kau mainkan? Tentu saja, Huaishen berkata semua, barang milik keluarga Lin, asalkan aku menginginkannya, semua bisa kubawa pergi. Artinya, asalkan aku mau, aku bisa melucuti semua yang ada di tubuhmu. Aku bahkan bisa tidak peduli padanya, Lin Huaishen. Memangnya kau ini siapa? Aku bisa membuangnya kapan saja aku inginkan. Lepaskan aku, Ji Qinghe. Aku hanya mengambil kembali baju dan perhiasanku sendiri. Kenapa kau menangis? Lin Huaishen tidak ada di sini. Untuk siapa sebenarnya kau menangis? Kau mau pergi kemana dan tinggal dengan siapa sekarang? Bukan urusanmu, aku bebas pergi kemanapun aku mau. Oh, ya, tolong sampaikan terima kasihku kepada orang itu, dokter yang melakukan tes paternitas untuk Sinsin. Berikan dia angpau besar senilai 200 juta rupiah. Terima kasih yang mendalam padanya, karena telah memotong jaring laba-laba kotor itu, dan membiarkan seekor kupu-kupu terbang dengan bebas. Huaishen, dia melucuti pakaianku. Diam. Aku sudah menyelidiki masalah tes paternitas itu. Dai Shueyan, nyalimu benar-benar besar. Kenapa kamu membentak-bentak? Shueyan juga melakukan ini demi kebaikan keluarga Lin. Dia ingin melahirkan seorang putra untukmu. Bibi, dia semua jadi manja karena kamu. Dai Shueyan, aku ingat kamu punya masalah jantung, jadi aku selalu bersabar padamu. Aku dan Qinghe, sampai pada titik ini, pasti juga karena perhitunganmu di belakang, kan? Kakak Huaishen, aku tidak ingin hanya menjadi adikmu, aku ingin menikahimu, aku ingin menjadi wanitamu. Pergi dari sini, Dai Shueyan. Aku memang berutang budi padamu, tapi aku benar-benar tidak mungkin menceraikan Ji Qinghe. Sebaiknya kamu lepaskan saja harapan itu.
Kakak senior Ding, terima kasih atas pekerjaan ini. Mulai hari ini aku adalah asistenmu. Semua pekerjaan administrasi di kantor hukum ini, aku yang akan menanganinya. Setelah kamu bercerai, dengan kekayaan lebih dari 100 juta, kamu bisa fokus merawat Sinsin. Mengapa masih harus bekerja? Aku ingin bekerja tanpa didiskriminasi, melakukan pekerjaan yang aku suka. Kamu pernah didiskriminasi? Ya, dulu ketika beratku lebih dari 200 kati, dan wajahku masih ada tanda lahir, tidak pernah ada yang menghargaiku. Bos, mengapa komisi kasus orang lain adalah 50%, sementara milikku hanya 5%? Mulai dari menyiapkan bukti, mengumpulkan dan memverifikasi, semuanya aku lakukan sendiri tanpa henti. Apa kamu tidak sadar bagaimana penampilanmu? Kamu juga tidak mau berkaca pada diri sendiri? Selain aku, kantor hukum mana lagi yang mau menerimamu? Masih saja pilih-pilih di sini? Sudah bagus kamu punya pekerjaan sekarang. Pergi sana bekerja. Dulu ketika aku melakukan pekerjaan yang sama dengan orang lain, gajiku hanya 1/10 dari mereka. Sulit membayangkan kamu pernah gemuk. Saat kuliah, kamu adalah idola para pria. Kakak senior Ding, senyummu sangat indah. Sudah bercerai, masih bisa tersenyum? Tentu saja. Setelah meninggalkan pria brengsek itu, punya uang dan waktu luang, hidup sebagus ini membuatku sangat bahagia. Kenapa harus bersedih? Bagus sekali. Untuk merayakan kamu terlepas dari penderitaan, malam ini aku akan mentraktir makan. Bersulang untuk kebebasan. Bersulang untuk mencintai diri sendiri. Bersulang untuk iga asam manis yang lezat. Mari bersulang. Merayakan kemenangan kita di tahap ini, selanjutnya kita harus menemukan bukti kunci agar Lin Huaishen tidak mendapatkan harta gono gini. Tidak mendapatkan harta gono gini? Orang kaya itu kalau pelit, bahkan racun tikus pun disimpan untuk dimakan sendiri. Apakah kamu sudah menemukan bukti rekaman kamera pengawas? Bukti? Aku sudah mencari seluruh keluarga Lin, tapi tidak menemukannya. Sebenarnya ditaruh di mana sih? Kamu itu menjadi sedikit pelupa setelah melahirkan, padahal saat kuliah kamu memiliki daya ingat yang kuat, gelar wanita tercepat, menghafal undang-undang di seluruh kampus. Jangan membicarakan kejayaan masa lalu itu. Meskipun orang tuaku sudah tiada, setidaknya masih ada aku, Ji Qinghe. Aku akan mengembalikan keadilan, aku tidak akan membiarkan mereka berbuat jahat dan keji. Jika ingin menangis, menangislah. Tidak ada orang lain di sini. Semuanya telah berakhir kini. Seberapa banyak penderitaan yang harus dialami Sinsin? Ji Qinghe yang dulu angkuh dan sombong, tidak berani menceritakan kehancurannya pada orang lain, tetapi ingatannya ada di dalam kepalaku. Hanya aku yang tahu betapa menderitanya dia. Mengapa dia tidak membenci? Mengapa dia tidak membenci ya? Qinghe, tidak apa-apa. Biarkan aku yang membenci untukmu. Serahkan semuanya padaku. Dasar kau Ji Qinghe, Sinsin masih di ruang operasi. Kau malah berpelukan dengan pria asing ini. Kau begitu tidak sabar dan tidak tahu malu, ya? Sinsin menderita begitu parah karenamu, kau masih berani datang? Pembunuhan. Tulangku yang tua ini ditendang sampai remuk olehnya. Bibi, apa kau baik-baik saja? Ji Qinghe, kau wanita jahat, berani-beraninya kau mencoba membunuh. Ji Qinghe, jika terjadi sesuatu yang buruk pada bibi keduaku, aku tidak akan... Kau sangat mencintai bibi keduamu, kenapa tidak hidup bersamanya selamanya? Kenapa kau menikahiku? Kenapa kau menyakiti orang lain? Lin Huaishen, putri kandungmu, masih terbaring di ruang operasi, hanya karena Lin Chuiping menginginkan cucu laki-laki, dia menusukkan belasan jarum ke tubuh Sinsin. Apa? Lihat saja sendiri apa yang sudah dia lakukan. Jadi, kecelakaan mobil waktu itu sama sekali bukan insiden tak terduga. Kaulah yang menyebabkan kematian orang tuaku, benarkah? Berikan padaku. Qinghe, aku minta maaf padamu atas nama bibi kedua. Tapi, bagaimanapun juga, dia adalah bibiku. Lin Huaishen, kau berani menghancurkan bukti? Aku pasti akan mengganti kerugianmu dan putrimu di masa depan.
Huaishan. Dia sudah tahu semuanya, apa yang harus kulakukan? Kenapa kamu melakukan ini pada Xin? Sudah begini, masih peduli dengan anak yang tidak berharga itu? Pikirkan cara untuk membantu Bibi dulu. Ji Qinghe sekarang seperti orang gila. Dia tahu aku menyakiti orang tuanya. Dia pasti akan menghadapiku. Xin adalah putriku, bukan anak yang tidak berharga. Bibi juga melakukan itu demi kebaikanmu. Aku, Tinker, sudah ingat. Aku selalu berpikir King He melompat dari gedung karena patah hati, padahal sebenarnya dia menemukan kebenaran di balik kecelakaan mobil orang tuanya. Dia benci karena telah mencintai musuhnya. Seluruh dunianya runtuh. Aku sudah ingat semuanya. Qinghe, ini bukan salahmu. Kamu sangat berani. Tidak. Aku bukan Ji Qinghe. Ji Qinghe yang sebenarnya sudah meninggal pada hari dia melompat dari gedung. Pembunuh harus membayar, dan yang berutang harus melunasi. Qinghe, keluarga Lin telah menghinamu, dan juga merendahkanmu. Terkait perhitungan atas kematian orang tua dan anakmu, aku pasti akan membantu menuntut semuanya kembali. Qinghe, lihat aku. Tolong jangan lakukan hal bodoh. Lin Huaishan tidak pantas kamu sakiti dirimu sendiri. Tenang saja, sekarang ini buktinya sudah sangat jelas. Mereka yang membunuh orang tuaku pasti tidak akan lolos dari hukuman berat oleh hukum. Lin Huaishan, seluruh grup Shanghai, semua yang paling kamu hargai, semuanya akan aku rebut kembali darimu. Hanya ini, jalannya, semoga Qinghe bisa mengerti dan melepaskan Bibi kedua. Qinghe, aku harap kamu bisa mengerti, memiliki Bibi seperti ini, aku juga korban. Lin Huaishan, kau anak durhaka. Aku, bibimu, sedang berdiri di atap. Jika kamu tidak peduli padaku, aku akan melompat dari atas gedung sekarang juga, dan aku akan membuatmu menyesal seumur hidup. Lin Huaishan, jika aku tidak menyingkirkan orang tua Ji Qinghe, apakah kau punya kesempatan untuk mendirikan grup Shanghai? Apakah kau akan punya kedudukan seperti hari ini? Jika dua orang tua dari keluarga Ji itu tidak mati, kau akan selamanya menjadi menantu yang tinggal di rumah istri. Kau tidak akan pernah bisa bangkit. Mengapa kau tidak bertanya padaku, apakah aku menginginkan kesempatan bangkit yang kotor ini? Kotor? Orang berkuasa mana yang tangannya tidak pernah berlumuran darah? Kurasa kau sudah dibutakan oleh jalan kecil itu, Ji Qinghe. Banyak wanita di dunia ini. Jika tidak ada Ji Qinghe, kau bisa menggantinya dengan yang baru, tetapi bibimu yang tulus mendukungmu ini hanya satu. Aku sudah menandatangani surat cerai dan menjadikan Qinghe pemegang saham terbesar di Shanghai. Dia berjanji padaku untuk menyelesaikan dendam ini pribadi. Kau harus minta maaf dengan baik padanya. Apa? Kau ingin menghancurkan keluarga Lin kita, menghancurkan semua kerja kerasku selama bertahun-tahun ini? Kau suruh aku minta maaf padanya. Jangan harap. Kau dengar itu, Lin Huaishan? Bibi tua ini masih tidak tahu diri. Tidak tahu diri tidak masalah, asal tahu rasa takut juga boleh. Qinghe, jangan berbuat macam-macam. Lin Chuiping, kau menyakiti keluargaku, melakukan kejahatan, tidak bermoral. Hari ini adalah waktu bagimu untuk membayar. Ji Qinghe, kau mau melakukan apa? Jangan kira dengan beberapa kata ancaman darimu, aku akan takut. Aku beritahu kau, kau tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Hari ini aku akan melawanmu sampai akhir. Aku akan melawanmu habis-habisan. Qinghe, aduh, ada yang melompat dari gedung. Ya ampun, jatuhnya parah sekali. Sepertinya kedua kakinya tidak akan selamat. Orang ini agak familiar ya. Bukankah ini si Anu dari grup Shanghai keluarga Lin? Betul-betul, aku ingat sekarang. Bibi kedua. Bibi kedua. Bibi kedua. Bibi kedua. Lin Huaishan datang. Ternyata wanita tua dari keluarga Lin yang melompat. Belum genap sebulan, sudah 2 orang yang melompat. Feng Shui rumah ini bermasalah ya. Cepat panggil ambulans. Baik. Qinghe, aku sangat menyesal. Aku sudah menyukaimu sejak kuliah, tetapi kamu tidak tahu perasaanku. Kakak senior Ding, jangan banyak bicara, tolong aku. Aku sangat ketakutan. Kamu yang membuatku takut. Aku pikir aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Jadi, sekarang kamu sudah bertemu denganku? Apakah ada yang ingin kamu katakan? Ada. Katakanlah. Qinghe, aku
Aku mencintaimu. Enam tahun lalu. Itulah pertama kalinya aku bertemu denganmu. Tidak lama setelah itu, pernikahanmu dengan Lin Huaishen menyebar ke seluruh Jiangcheng. Jadi, aku memilih untuk belajar di Inggris. Qing He, kamu harus berumur panjang, menyaksikan para pelaku kejahatan itu dihukum. Aku tidak berharap bisa bersamamu. Aku hanya berharap kamu bisa hidup dengan baik. Bagaimana jika kamu bisa berharap? Kakak senior Ding, aku sudah sangat lama menyukaimu. Aku berharap suatu hari nanti aku bisa mengumpulkan keberanian untuk memberitahu perasaanku. Aku bukan Ji Qing He. Aku adalah Su Xiaomei. Aduh. Huaishen, kakiku lumpuh. Aku tidak akan pernah bisa berdiri lagi. Ini semua ulah Ji Qing He. Kamu harus membalaskan dendamku. Ji Qing He, si Jalang itu sungguh kejam. Jika keluarga Lin tidak melawan, kita akan dihancurkan olehnya. Demi menyelamatkan kalian berdua, aku kehilangan istri dan anakku, dan hampir separuh Shanghai ikut terbawa. Apapun utangku pada kalian, bukankah sudah lunas sekarang? Mulai hari ini, aku tidak akan memanjakanmu lagi. Tidak ada di antara kalian yang boleh ikut campur dalam urusanku. Kak Huaishen, masalah Xin, aku salah. Aku masih muda, tidak tahu apa-apa. Aku juga hanya ingin memenuhi keinginan ibu mertua untuk punya cucu. Mulai sekarang, aku akan memperlakukan Xin seperti anak kandungku sendiri. Tidak ada masa depan lagi. Qing He, di mana Xin? Aku baru saja ke taman kanak-kanak, tapi tidak menemukan anak itu. Ding Zhan membawanya ke taman bermain. Hari ini adalah hari kegiatan orang tua dan anak, apa kamu tidak tahu? Tentu saja, Direktur Lin sibuk sekali setiap hari. Mana mungkin peduli dengan hal sepele seperti ini? Hei, Qing He, aku sudah menemukan cincin itu. Ternyata di cincin pernikahan itu ada namaku yang kuukir sendiri. Kau tidak bisa membohongiku. Lin Huaishen, sesuatu yang sudah hilang tidak akan bisa ditemukan kembali. Qing He, keluarga Lin telah mengecewakanmu dan putrimu. Kau boleh menghukumku sesukamu, tapi jangan sampai aku tidak bisa bertemu Xin. Bagaimanapun juga, dia anakku juga. Cinta yang datang terlambat itu tidak ada harganya. Jika kau ingin bertemu Xin, suruh Lin Cuiping, si perawan tua itu, nelan 1000 jarum dulu. Ibu. Sini. Xin, kemari nak. Xin, ayah datang menjengukmu. Mau pulang bersama ayah? Tidak, itu bukan rumahku. Itu sarang hantu. Di dalamnya tinggal penyihir, tua dan hantu yang setiap hari mengganggu aku dan ibu. Ayah akan melindungimu. Bukankah kau paling menyayangi ayah? Melindungiku? Dulu aku berpura-pura paling menyayangimu, itu semua demi melindungi ibu. Sekarang kalian sudah bercerai, aku tidak perlu lagi berpura-pura menjadi putri penurutmu. Aku beritahu ya, sebenarnya orang yang paling kubenci adalah dirimu. Sekarang yang paling kusukai adalah Paman Ding Zhan. Lin Xin, jangan lupa kau memiliki marga Lin sepertiku. Darahku mengalir dalam dirimu. Kau ingin melindungi nenek buyut, nenek menusukku dengan jarum, memanggilku anak haram kecil, tapi kau akan selalu memihaknya. Aku juga ingin melindungi ibuku, siapapun yang paling baik padanya, itulah yang paling kusukai. Aku juga ingin baik padamu, tetapi beban yang kupikul terlalu banyak, terlalu berat. Beban yang kau pikul adalah kemakmuran grup Shanghai, yaitu tindakan keluarga Lin memeras warisan, bukti pembunuhan terhadap orang tuaku, atau tekanan menyembunyikan Lin Cuiping adalah pelaku sebenarnya. Kau ingin aku diam saja, menahan amarah tanpa mengatakan apa-apa? Tidak mungkin, Lin Huaishen, sudah terlambat. Tidak ada orang yang akan berdiri di tempat menunggumu kembali. Ji Qing He, aku tidak menyangka kau adalah wanita
sekejam ini. Kau mendorong bibi keduamu dari tangga. Apakah itu balas dendammu padaku? Perhatikan kata-katamu. Polisi sudah memeriksa rekaman pengawasan Lin Chuiping yang menyerang lebih dulu. Itu jelas rencana yang kau atur. Ji Qinghe, sejak kapan engkau menjadi licik seperti ini? Diam Lin Huaishen. Selama bertahun-tahun, Ji Qinghe sebagai istrimu, dari wanita yang berani mencintai dan berani membenci, berubah menjadi Nyonya Lin yang penakut dan rendah diri. Di keluarga Lin, dia tidak pernah mendapatkan sedikit pun pembelaan dan kasih sayang. Janji yang kau ucapkan saat menikahinya, kau abaikan begitu saja. Lin Huaishen, apa kau tahu perasaanku saat aku putus asa total dan melompat dari gedung itu? Apa kau tahu, Lin Chuiping hanya merasakan keputusasaan yang sama denganku. Dan kau hanyalah seorang pengecut yang hanya bisa membentak-bentak wanita. Saya... Lin Huaishen, untung saja King He itu kuat dan sekarang dia baik-baik saja. Kalau sampai dia terluka sedikit pun, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Apa yang kau panggil padanya? Qing He? Sejak kapan kalian menjadi sedekat ini? Tentu saja aku harus dekat dengan orang yang kusukai. Tidak mungkin aku menjilat orang yang menjijikkan, kan? Ji Qing He, jangan kau kurang ajar. Kau tidak akan bertahan lama melawan aku. Bahkan sampah sepertimu saja bisa bertahan. Grup Shanghai di bawah pengelolaanku pasti akan lebih baik. Kau pikir dengan mendapatkan setengah saham, kau bisa bertindak semaumu? Hah? Sungguh konyol. Kau hanyalah seorang ibu rumah tangga. Aku akan membuatmu kalah dan berlutut di hadapanku, memohon ampun kepadaku. Kalau begitu, mari kita lihat saja. Ji, ini adalah kontrak akuisisi kantor hukum Rensin, dan ini adalah perjanjian pengangkatan pengacara utama. Saya bilang, setelah kasus ini selesai, saya akan membayar biaya pengacara Anda sesuai standar tertinggi. Investasi Anda belakangan ini sangat tidak wajar, mengakuisisi banyak perusahaan di berbagai bidang. Meskipun Anda mengambil kembali aset milik Anda tak seharusnya boros secara impulsif. Bahkan Anda pun berpikir saya impulsif? Kecuali, ini juga bagian dari rencana Anda. Tepat. Saya ingin Lin Huaishen berpikir, saya tak memahami perang bisnis, menghambur-hamburkan uang secara berlebihan agar dia lengah terhadap saya. Kedua, yang saya beli bukanlah kantor hukum Rensin, tetapi moralitas semua pengacara di Jiangcheng. Karena Lin Huaishen ingin berkuasa sepenuhnya di Jiangcheng, maka saya bersikeras membentuk tim keadilan untuk mengakhiri era di mana yang kuat menindas yang lemah. Ini juga merupakan harapan Ji Qinghe. Oh, saya mengerti. Rupanya, Anda tidak ingin hidup makmur bersama keluarga Lin, tetapi menunggu keluarga Lin hancur. Menggunakan dana Shanghai untuk kegiatan sosial. Memang kakak senior Ding? Mengapa Anda terus memanggil saya kakak senior? Sekarang saya sudah bercerai dan sudah memenuhi harapan Ji Qinghe. Sudah waktunya memberitahu Ding Zhan bahwa saya adalah Su Xiaomei yang gemuk dan jelek, kan? Sebenarnya, sudah lama ada yang ingin saya sampaikan. Anda jangan bicara dulu, biarkan saya yang bicara lebih dulu. Kakak senior Ding sepertinya salah paham. Ji Qinghe. Ji Qinghe? Di tempat umum seperti ini, kalian berdua harus menahan diri. Selalu saja mengganggu. Untuk apa kau datang? Kau adalah pemegang saham mayoritas baru di grup Shanghai. Setiap tindakanmu mewakili reputasi grup. Reputasi? Saat kau membawa orang ketiga ke rumah dan tinggal bersama istrimu, mengapa kau tidak pernah memikirkan reputasi? Itu semua sudah masa lalu. Benar. Aku sudah melampaui hambatan itu. Mulai hari ini, aku akan memulai lembaran baru. Aku harap kau tidak muncul lagi di hadapanku. Lin Huaishen, kita sudah bercerai. Demi reputasi grup, tolong jangan menggangguku lagi. Aku datang untuk memberimu pemberitahuan. Aku, sebagai ketua, telah memprakarsai rapat pemegang saham. Kau wajib menghadirinya tepat waktu. Kau ingin aku menghilang dari pandangan. Jangan harap, Ding Zhan, siapa engkau ini berani merebut wanitaku. Mengerti. Lin Huaishen mengadakan rapat pemegang saham kali ini, pasti ada maksud tersembunyi. Aku akan menemanimu. Tidak perlu. Ji Qinghe yang dulu, siapapun bisa menginjak-injaknya. Tetapi sekarang sudah berbeda. Aku akan merebut kembali semuanya sendiri. Aku akan kembali untuk bersiap-siap sekarang.
Apa-apaan ini, Ji King He? Hidupmu sungguh menyedihkan. Semua hanya pakaian rumahan. Bahkan tidak ada satupun pakaian tempur yang bisa dipakai untuk rapat. Pemegang saham? Mama, ini uang saku yang kutabung. Mama pakai untuk membeli baju yang paling-paling cantik. Sin, sekarang Mama sudah punya uang. Kita pergi ke mall bersama, membeli banyak sekali baju yang paling cantik. Baju-baju di sini bagus sekali, ya. Mama pilih yang ini saja, yang ini paling cantik. Pasti Mama akan terlihat seperti putri salju saat memakainya. Minggir, anak kurang ajar. Jangan sentuh gaunku dengan tangan kotormu. Mohon maafkan kami, gaun ini sudah diincar oleh Nona Dai. Diincar? Apa dia sudah membayarnya? Belum. Aku beli. Setelah bercerai dan mengambil sedikit uang sisaan dari keluarga Lin, kau jadi tidak tahu diri. Acara apa yang kau punya sampai harus memakainya? Apa kau pantas? Apa kau akan memakainya untuk mengemis? Lin Huaishan mengundangku untuk menghadiri rapat pemegang saham Shanghai. Kenapa kau tidak diundang? Hanya mengambil sedikit saham saja. Apa hebatnya yang kau banggakan itu? Punya uang itu hebat. Aku beli 2 potong. Aku beli 5 potong. Aku beli 10 potong. Aku akan membeli seluruh toko ini. Oh, benarkah? Aku tidak percaya deh. Halo. Huaishan, cepat bantu aku menaikkan batas kartu tambahan. Si Jalang Ji Ching He ini, berani-beraninya dia berebut pakaian denganku. Si Jalang itu, aku akan membeli seluruh toko ini. Ji Ching He, si Jalang ini, berani-beraninya dia berebut baju denganku. Aku akan membeli seluruh toko ini. Apa katamu? Kau bilang Ji King He sedang melawanmu dan ingin membeli seluruh toko gaun itu? Aku tidak boleh kalah darinya. Ini akan mempermalukan keluarga Lin. Biarkan dia membelinya. Huaishan, kau bercanda? Aku dipermalukan di depan umum olehnya. Kau mau kutaruh di mana mukaku ini? Dengarkan aku. Biarkan dia membelinya. Ji Ching He, aku pikir kau hebat sekali, ternyata engkau hanya tahu menghabiskan uang tanpa perhitungan. Akan kulihat berapa lama engkau bisa bertahan melawanku. Tunggu saja kau datang memohon padaku. Si rubah putih tidak mendapatkan daging biksu tang, ya. Si kekasih idaman ini sebentar lagi akan berubah menjadi parasit yang menjijikkan. Dasar wanita yang sudah dicampakkan, apa yang membuatmu bangga? No. Kau harus mengerti, akulah yang tidak menginginkannya. Lagi pula, sekarang yang menjadi istri tua berwajah kusam dan harus mengemis uang, itu bukan aku. Kau wanita licik dan jahat. Selamat jalan dengan pakaian Anda, Nyonya. Shin, kebodohan itu menular, mulai sekarang kita harus menjauh darinya. Ji King He, awas kau. Bibi, Anda tidak melihat betapa angkuhnya. Dia sangat bangga. Ji King He, dia membuat kedua kaki saya lumpuh dan berani ke Shanghai untuk menghadiri rapat pemegang saham. Saya akan mengulitinya dan menghisap darahnya. Bibi, jika tes DNA tidak berhasil melengsarkannya, maka kita panggil saja Ma Xian. Manusia takut padaku, iblis takut padaku, mengusir hantu dan menangkap iblis, segera laksanakan. Orang gila dari mana ini? Iblis, tunjukkan wujudmu. Kamu bukan pemilik tubuh ini. Aku sudah tahu identitasmu yang sebenarnya. Pedang suci muncul kembali. Bagaimana mungkin kejahatan bisa menipu? Ji King He yang selama ini lemah dan penurut, tiba-tiba menjadi agresif dan menunjukkan kehebatannya. Pasti ada masalah di baliknya. Benar, kamu bukan Ji Ching He. Gawat. Mungkinkah mereka sudah melihat kalau aku bukan Ji Ching He? Kamu bukan Ji King He? Kamu adalah rubah siluman tua. Dasar penipu, kau mengagetkanku. Guru besar, cepat obati dia. Sudah abad ke-21, masih saja ada orang yang melakukan tahayul kuno di sini. Siapa bilang aku bukan ahli spiritual? Aku ini mahasiswa fakultas hukum. Dan kebetulan hari ini, aku membawa satu buku hukum pidana. Coba saja sentuh aku.
Bukankah kamu seorang setengah dewa yang terkenal? Apa kamu takut pada rubah siluman seperti dia? Benar, aku ini setengah dewa yang terhormat. Mana mungkin aku takut padamu? Rubah siluman, lihatlah jimat pengusir roh jahatku. Ambil ini, jimat pengusir roh jahat apa? Itu hanya mantra yang diucapkan tanpa makna kan? Siapa juga yang tidak bisa melakukan hal itu? Petir menggelegar, kekuatan langit dan bumi, palu ungu menghancurkan dunia, sambaran petir ungu, kobaran api misterius, pedang sakti 9 surga, kejutan yang mengguncang langit. Gawat, pedang suci muncul kembali, tetapi ternoda oleh darah kejahatan. Kau siluman tulang, rasakan pedangku. Tolong. Siluman, berhenti. Tolong, Nyonya Tua, tolong. Ji Qinghe, apa kamu tidak capek membuat keributan? Lihatlah dukun yang diundang oleh bibi tua ini. Pikirkan baik-baik, siapa sebenarnya yang membuat keributan di sini? Huaishen. Nah, untungnya kami datang tepat waktu. Ayo, cepat tangkap dia. Menyebarkan takhayul depan umum dikenai penahanan administratif, penderita cacat tak bisa mendapatkan pengurangan hukuman, tetapi hamil bisa dibebaskan dari penahanan. Bagaimana kalau kamu coba berusaha dengan supir tuamu, Wang, untuk mencoba? Kakao, lihat apa yang dia katakan. Apa kamu baik-baik saja? Aku sangat baik. Bibi tua itu sengaja menyuruh orang untuk menyiramkan darah kotor kepadaku. Dia bilang itu untuk mengusir roh jahat dariku. Bagaimana kalau kamu ganti pakaian? Tidak perlu. Warna merah itu bergairah dan juga membawa keberuntungan, seperti warna mawar favoritku. Ada orang yang berpikir, menyiramkan kotoran pada orang lain itu bisa merusak keberuntungan seseorang. Maaf saja, aku justru ingin dia melihat dengan jelas, hanya hati yang kotor akan membawa kehancuran dan nasib buruk. Ayo pergi rapat. Kamu lihat tidak? Dia, Ji Qinghe. Dia sudah gila sekarang. Bibi kedua, mengapa kamu terus saja mencari masalah dengannya? Identitas Ji Qinghe jelas bermasalah, ibu juga melakukannya demi kebaikanmu. Aku sama sekali tidak baik. Semua kesulitan yang aku alami adalah ulah kalian. Dai Shuiyan, jaga bicaramu, jangan lagi menantang batas kesabaranku. Pergi dari sini. Para pemegang saham utama yang telah menjadi ibu rumah tangga selama bertahun-tahun sama sekali tidak pantas terlibat dalam keputusan dan manajemen perusahaan. Kami telah berdiskusi dan memutuskan ini, bisnis inti perusahaan sama sekali tidak boleh diintervensi oleh Nona Ji Qinghe. Anda cukup mendengarkan dalam rapat kali ini dan harap jaga ucapan Anda, jangan bicara sembarangan. Ji Qinghe, ini adalah konfrontasi tatap muka pertamamu dengan para petinggi perusahaan. Aku ingin lihat bagaimana caramu menghadapi situasi semacam ini. Apa itu rapat pemegang saham? Ini jelas-jelas adalah perkumpulan rubah tua yang sedang menunggu untuk menertawakanku. Dalam rapat pemegang saham kali ini, aku adalah juru bicaranya. Sebelum aku mengumumkan dimulainya rapat, apa yang kalian teriaki? Berdiskusi? Di hadapanku, kalian punya hak apa untuk berdiskusi? Yang bisa kalian bagi hanyalah piring buah di depan ini. Setelah perubahan kepemilikan saham perusahaan itu, aku menghabiskan lebih dari setengah bulan menyelidiki laporan keuangan perusahaan selama 3 tahun, dan juga catatan transfer pribadi kalian masing-masing. Setiap orang dari kalian punya rahasia gelap yang ada di tanganku. Setiap orang bersalah. Aku sarankan kalian tahu batasan, jangan sampai merusak masa depan kalian sendiri. Baiklah, sekarang aku nyatakan rapat resmi dimulai. Dia sepertinya kembali menjadi mawar merah yang dulu. Apa yang terjadi hari ini adalah ulah bibi saya dan Dai Shuiyan. Secara pribadi, saya tidak tahu apa-apa. Mantan suami, hebat sekali menyalahkan orang lain. Jangan limpahkan semua kesalahan pada Dai Shuiyan, dan Anda membersihkan diri seolah tak bersalah. Melihat Anda tidak berani mengakui kesalahan, saya hanya merasa lucu. Qinghe, seharusnya kita tidak sampai seperti ini. Kita pernah menjadi orang yang paling mencintai satu sama lain. Oh benarkah? Saat kuliah dulu, bagaimana saya dipaksa menikah? Anda tahu betul di dalam hati. Ji Qinghe, mari kita bicara. Ji Qinghe, Anda benar-benar sulit diatasi ya. Anda dan Lin Xinxin benar-benar sulit dikalahkan. Selama bertahun-tahun ini, Lin Huaishen selalu merindukan saya. Selama masa nifas Anda, hampir setiap malam, dia menemani saya mengobrol sampai larut malam. Anda mau lihat riwayat obrolannya?
Tidak perlu. Dia bilang, sejak Anda melahirkan, Anda berteriak minta tolong seperti babi disembelih. Dia menyadari Anda juga bukan wanita yang bisa selalu tampil, sempurna dan anggun. Dia sudah tidak punya hasrat lagi pada Anda. Dia juga bilang, bau mawar yang membusuk lebih tidak sedap daripada rumput liar. Jangan remehkan saya. Lin Huaishan, Anda dengar? Lin Huaishan, apa kau mendengarnya? Kau dan adikmu yang sangat jahat ini harus bersama selamanya. Pelacur dengan anjing, kalian kekal abadi. Berhenti di sana. Kapan kau meneleponnya? Sebelum kau berharap putrinya mati. Xin sudah tertidur. Kenapa kau ada di rumahku? Menunggumu pulang. Tidak mungkin membiarkan anak itu sendirian di rumah, kan? Kau minum alkohol? Ya. Dai Shueyan mengajakku berduel. Kenapa kau tidak memberitahuku? Bagaimana jika itu adalah jebakan maut? Dipanggil harus datang dan bertempur harus menang adalah moto dari Fakultas Hukum kami. Etika bela diri tradisional. Mendekatlah. Aku mau berduel denganmu. Tunggu. Ching He, menikahlah denganku. Izinkan aku melindungimu, dan Xin mulai sekarang, mau? Kau memukulku? Apa yang kau katakan pada King He, aku mendengarnya dengan jelas. Dai Shueyan, tamparan ini sudah sepantasnya kau dapatkan. Lin Huaishan, apa aku salah bicara? Jangan lupa, kau yang memintaku kembali. Kau bilang hatimu selalu untukku, akan menyayangiku, melindungiku. Apa berarti di hatimu aku tidak lebih baik dari Ji King He lagi? Hatimu jahat, mengganggu hubunganku dengan King He, cara yang menjijikan. Kau melampaui batas toleransiku. Engkau bahkan bau alkohol, mana keanggunan dan kebanggaanmu. Kau benar-benar membuatku sangat kecewa. Sekarang juga. Cepat pergi, menghilang dari pandanganku, segera pergi. Lin Huaishan, kau akan menyesal. Kalau kau lari sekarang, itu sama saja kau mengakui kekalahanmu pada Ji Qinghe. Keluarga Lin kalian hanya akan membuat wanita gila. Cinta harus cepat dan tepat, berpisah harus tuntas. Jika aku tidak menyadari posisiku sekarang, cepat atau lambat aku akan dimanfaatkan oleh keluarga Lin kalian. Basmi akar rumput sampai tuntas, hanya dengan menghilangkan ibu dan anak itu dari dunia ini, Huaishan baru bisa melupakan mereka. Kakiku patah, tidak berguna lagi. Kalau tidak, entah itu penculikan atau pembakaran, aku pasti akan membuat mereka menghilang sepenuhnya. Aku bukan Ji King He, aku adalah Su Xiaomei. Adik tingkatmu di Fakultas Hukum, kakak senior Ding, apakah kamu ingat aku? Ketika aku baru lahir, ada tanda lahir di wajahku. Badanku lemah, sejak kecil aku sering sakit, minum obat membuatku gemuk. Ayah berpikir bahwa dengan begitu, aku mungkin tidak akan bisa dijual dengan harga yang bagus, lalu meninggalkan aku dan ibu. Sebelum aku menjadi Ji King He, tidak pernah ada orang yang melihatku dengan hormat, hanya ada perundungan tanpa henti. Su Xiaomei yang agak gemuk dan punya tanda lahir? Oh, Chu. Aku ingat sekarang. Aku pernah mengambil alih kelas profesor dan bertemu dengannya beberapa kali, tapi apa hubunganmu dengannya? Aku... Suara apa itu? Terjadi kebakaran. Xin? Kamu keluar dulu. Aku akan menyelamatkan Xin. Xin. Siapa? Ji Qinghe, kamu yang memaksaku melakukan ini. Selama kamu terbakar sampai mati, Lin Huaishan hanya akan mencintai aku seorang. Xin.
kamu mau kemana? Lindungi Xin, masih ada orang di dalam. Astaga, Paman Ding, mama saya paling takut api. Xin, api di dalam sangat besar. Tunggu di luar, Paman. Biar saya. Mama hebat sekali. Mama harus melindungi Xin. Jinghe, saya tahu ini bukan waktu yang tepat. Bukan waktu yang buruk. Saya takut tidak akan ada kesempatan lagi. Jika hari ini adalah akhir dari hidup ini, saya ingin menghabiskan seluruh sisa hidup saya bersamamu. Jika kamu masih ragu, jika di kehidupan berikutnya kita bertemu, saya pasti akan menemukanmu lebih awal. Jinghe, maukah kamu sungguh menikah denganku? Baik, saya terima. Tuan muda. Tuan muda. Tuan muda? Tuan muda, api sudah kami kendalikan, Anda dan Nyonya aman. Kalian ini siapa? Tuan muda menghubungi kami secara langsung. Pasti ada bahaya besar yang dihadapi. Kami bergegas datang secepatnya. Syukurlah Anda tidak kenapa-napa. Tenang saja, Tuan muda, pelaku pembakaran ini, kami akan mencari sampai ke ujung bumi, kami pasti akan menemukannya. Mengapa mereka memanggilmu Tuan Muda, Dingzan? Sebenarnya kau ini siapa? Jinghe, dengarkan penjelasanku. Aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Tuan muda, Anda pergi dari rumah selama 3 tahun penuh, dan anak Anda sudah sebesar ini. Diam. Jinghe, kamu baru saja menerima lamaranku. Kamu adalah istriku. Jadi, tidak peduli masalah apapun yang muncul, mau kan kamu mempercayaiku? Masalah terbesarku sekarang adalah kamu. Kalian semua keluar dari sini dulu. Xin, ayah ingin bicara. Berdua saja dengan ibu, kamu pergilah bersama paman-paman itu, mereka akan melindungimu. Ayo, kita jangan mengganggu. Ayah dan ibu berbicara rahasia. Xin, kamu memanggilnya apa? Ayah dong. Mulai hari ini, orang yang paling baik pada ibu adalah ayahku. Dingzan, sebenarnya kamu ini siapa? Keluargaku memang punya beberapa aset di luar negeri, tetapi aku hanya ingin menjadi pengacara saja. Aku tidak memberitahumu tentang hal ini karena kamu telah disakiti di keluarga Lin. Aku takut kamu berpikir bahwa semua orang kaya itu tidak baik dan kamu pasti akan menolakku tanpa ragu sedikit pun. Jadi, kamu membohongiku? Aku ingin memberitahumu setelah kamu menerima lamaranku barulah. Keluar. Jinghe, aku. Aku bilang keluar. Apakah kamu tidak menyembunyikan sesuatu dariku? Apa hubunganmu sebenarnya dengan Su Xiaomei? Kadang-kadang perkataanmu seperti orang yang berbeda. Apakah kamu benar-benar jujur padaku? Jika kamu tidak pergi, aku yang akan pergi. Aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan emosi belum selesai. Aku bisa mengaturnya sendiri. Pengaturan diri yang kamu maksud adalah perlahan-lahan menjauh dan menghindariku. Jinghe, jika kita punya masalah, mari kita selesaikan itu sekarang juga. Jangan pergi sambil membawa masalah agar kita tidak saling menyakiti, oke? Terima kasih, Dingzan. Kamu telah berulang kali, sedikit demi sedikit, mengumpulkan diriku yang hancur berkeping-keping. Tuan muda, ada tamu yang datang. Dia bilang namanya Lin Huaishen. Suruh dia keluar. Tunggu, aku ada yang ingin kukatakan padanya. Baik. Kamu masih ingin menemuinya. Baiklah, ini rumahmu. Kamu yang memutuskan. Saatnya menunjukkan cincin baruku ini kepada orang lama itu. Xin, ayah datang khusus untuk menyelamatkanmu dan ibu. Ayah tahu kebakaran ini pasti membuat kalian takut, benar? Mungkin kamu juga tahu siapa yang menyebabkan kebakaran ini? Mungkin kamu tahu siapa yang memulai kebakaran ini? Aku kebetulan lewat saja dan tidak tahu apa-apa. Sekarang cuaca panas, mudah terjadi korsleting listrik.
Sudah cek rekamannya? Sudah semua, tapi rekaman keamanan dari pihak properti sudah dihancurkan oleh seseorang. Ternyata buktinya dihancurkan. Kamu tahu buktinya dihancurkan, dan kamu malah merasa lega. Kamu bukan datang untuk menyelamatkan orang, tapi untuk mencuri informasi, kan? Informasi apa? Maksudku, sayang sekali membiarkan penjahat itu bebas. Bebas? Coba lihat ke sana. Aku tidak pernah mengandalkan orang lain untuk mencari bukti. Aku sama sekali tidak percaya pada rekaman properti. Jadi sebelum aku pindah, aku memasang kamera pengawas di dalam kuncup bunga mawar. Tidak ada titik buta yang terlewatkan. Lin Huaishan datang begitu cepat. Pasti orang yang membakar itu belum jauh. Cepat tangkap dia. Baik, ikut aku semua. Mereka semua siapa? Pengawal yang kamu sewa? Tunggu, aku belum selesai bicara. Mau bicara apa denganku? Jing He, jika kamu ingin meninggalkan pria itu dan kembali padaku, aku bisa mempertimbangkan. Maaf ya, dalam beberapa hari lagi, selamat datang di pesta pertunanganku. Masuk. Huaishan, tolong aku. Gadis impianmu itu berbau bensin di sekujur tubuhnya. Katakan, apa sebenarnya yang sudah kamu lakukan? Kakak Huaishan, tolong aku. Lin Huaishan, dulu, untuk menyelamatkan nenek tua itu, kamu menyerahkan 2/3 asetmu hari ini. Untuk menyelamatkan gadis impian ini, memintamu menyerahkan 1/3, tidak berlebihan kan? Kamu ingin aku kehilangan segalanya dan menjadi orang miskin? Ding Zhan, pasti engkau, anak muda yang mengincar harta keluarga Lin kami dan bersekongkol dengannya untuk menjatuhkanku, benar kan? Berani menyentuh tuan muda kami. Kau cari mati. Kau sudah menikah denganku bertahun-tahun, selalu penurut dan patuh. Bagaimana bisa kamu berubah seperti ini sekarang? Hei Lin, pikirkan baik-baik, tuan muda kami, kau tidak mampu melawannya. Sungguh lelucon, seorang pengacara rendahan di hadapan tim pengacara keluarga Lin, dia bahkan tidak ada artinya. Lalu, bagaimana dengan ini? Ini adalah kontrak bernilai 20 triliun rupiah antara Xingyao Elektronik dan keluarga Lin. Sekarang saya umumkan, pesanan bisnis bernilai 20 triliun rupiah ini batal. Kau itu siapa? Kau hanyalah seorang pengacara? Apa kau benar-benar mengira dirimu adalah pemimpin Xingyao? Tuan muda kami adalah pewaris Xingyao Elektronik. Bukankah ketua Xingyao bermarga Li? Benar, tapi istri Direktur Li kami bermarga Ding. Saya dan kakak perempuan saya, satu mengikuti marga ayah, satu lagi mengikuti marga ibu. Ini tidak mungkin. Jika engkau benar-benar pewaris Xingyao, wanita seperti apa yang tidak bisa kau dapatkan? Mengapa harus memilih Ji Qinghe, seorang wanita yang kucampakkan dan punya anak, kesenangan minoritas macam apa ini? Kau penjahat tanpa hukum, spesialis perebut istri orang. Ji Qinghe itu kuat dan berani, cerdas dan tanggap. Dia berhasil keluar dari lumpur keluarga Lin. Dia berjuang keras untuk keluar dari kepungan itu. Aku menghormati dan mencintainya dengan tulus. Dan ingin berjalan bersamanya. Tapi aku benar-benar tidak mengerti bagaimana kamu bisa menyukai wanita bodoh dan jahat seperti babi ini. Ji Qinghe itu baru benar-benar bodoh. Dia berpandangan sempit, tidak punya ambisi. Hanya karena mengandalkan kekayaan dari keluarganya, dia putus kuliah sebelum lulus dan punya anak. Dia hanya pantas di rumah mencuci dan memasak, hanya akan menjadi seorang ibu rumah tangga yang lusuh. Huaishan yang berlutut memohon padaku untuk menikahinya. Bagaimana dia mendapatkanmu? Kau tahu itu di hatimu. Sekalipun dia itu seorang pengecut, dia tidak akan membunuh orang untuk menutup mulut seperti kamu. Aku sama sekali tidak melakukannya. Baunya bensin sekali. Kalau bukan kau, lalu siapa lagi? Berani menyerang tuan muda dan nyonya muda, biar hukum yang mengurusnya. Jangan. Huaishan, saat itu aku hanya mabuk, hanya perbuatan bodoh karena impuls sesaat. Tolong selamatkan aku. Jantungku sakit sekali. Huaishan, tolong aku. Lin Huaishan, secara sukarela lepaskan apa yang kau miliki sekarang atau tinggalkan wanita idamanmu itu. Aku bisa menjagamu tetap bersih. Jika tidak, sulit menjamin keluarga Lin tidak akan terseret. Kau pikir Ding Zhan itu benar-benar akan menikahimu, ha? Tuan muda seperti dia, suatu hari nanti setelah merasa bosan mempermainkanmu, dia akan mencampakkanmu seperti barang bekas yang tak berguna. Nanti jangan kembali sambil menangis memohon padaku. Ya. Lin Huaishan, kau menantangku. Ya. Kalian. Jika bukan karena kami,
Keluarga Ji, kau bukan apa-apa, kau hanyalah anjing liar di pinggir jalan yang menggerogoti beberapa tulang dan masih diinjak-injak orang lain. Kau hanya memanfaatkan kekayaan, kau kacang lupa kulitnya. Apa hakmu berani di depanku, bertingkah seenaknya, dan sok memerintahku? Kau benar-benar masih meremehkanku. Selama bertahun-tahun ini, hal yang paling ingin kuhindari adalah sejarah tidak terhormat tentang awal kesuksesanku itu. Kalau bukan karena orang tuamu terus-terusan bilang, aku ini seorang suami yang menumpang hidup. Apa kau pikir aku tidak mau bersikap baik padamu? Kau memang hebat dalam membalikan fakta. Kau ini sungguh tak punya hati nurani sama sekali dan kejam. Kau telah memalsukan sebuah kecelakaan demi mencelakakan kedua orang tuaku. Kau bahkan hampir kehilangan nyawamu sendiri. Jika bukan karena Dai Sueyan yang memberimu transfusi darah, kau pasti sudah masuk neraka sekarang. Jangan kira aku tidak tahu apa-apa, aku hanya kurang bukti. Tenang saja, suatu hari aku pasti akan mengirimmu ke penjara. Aku benar-benar tidak tahu soal kecelakaan itu. Diam, jangan bersikap seolah-olah orang lain berutang padamu. Kalau Perang Dunia Kedua punya mulut licin seperti milikmu, perdamaian bisa terwujud 3 tahun lebih cepat. Segera lapor polisi sekarang juga. Hubungi wartawan, skandal keluarga Lin, mereka pasti tertarik. Huai Shen, sekarang aku hanya punya kau. Kau juga hanya punya aku sekarang. Tolong aku. Jantungku terasa sakit sekali. Jantung Sueyan menjadi seperti ini adalah karena aku. Aku tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Baik, aku setuju. Mulai hari ini, grup Shanghai tidak akan ada lagi. Semua aset keluarga Lin akan berganti nama menjadi Ji. Usir mereka keluar. Kata mohon terlalu sopan. Seharusnya kita mengusir mereka. Menggunakan sapu baru yang kubeli, kuat dan tahan banting, cocok sekali untuk mengusir orang. Apa yang kalian lakukan? Mama, Xin mengantuk sekali. Ingin tidur lama sekali. Boleh minta izin libur 5 hari? Tidak boleh. Kalau 4 hari? Juga tidak boleh. 3 hari? Huai Shen, kamu terlalu bodoh. Kenapa perbuatan Dai Sueyan harus kamu bebankan pada keluarga Lin kami? Biarkan dia bertanggung jawab atas perbuatannya. Kalau harus dihukum, ya dihukum. Kalau harus dipenjara, ya dipenjara. Kamu menandatangani perjanjian itu sama saja kamu menyerahkan seluruh keluarga kita hingga tidak punya apa-apa lagi. Jangan katakan lagi. Jangan bilang apa-apa lagi. Kau pikir aku melakukan ini hanya untuk menyelamatkan Sueyan? Ini untuk menyelamatkanmu. Kalau bukan karena hasutanmu di belakang, apa dia berani menyalakan api? Begitu polisi dipanggil, dia pasti akan menyerahkanmu. Saat itu, perbuatanmu membunuh orang tua Ji Qinghe akan terbongkar juga. Kenapa kalau aku menyingkirkan mereka? Itu semua salah mereka sendiri. Orang tuamu meninggal lebih awal. Semua ini karena bibimu. Aku membesarkanmu sendirian. Apa kau tidak tahu berapa banyak kesulitan yang sudah aku alami? Kenapa? 2 orang tua dari keluarga Ji itu selalu saja pamer kemesraan di depanku setiap hari. Aku benar-benar tidak tahan untuk melihatnya. Hari itu, kalau bukan karena kau yang menyetir, keluarga mereka bertiga pasti sudah tamat dan tidak perlu dibawa ke rumah sakit bersama-sama, malah meninggalkan bukti. Kau benar-benar sudah gila. Bagaimana mungkin aku memiliki bibi sepertimu? Semua usahaku selama bertahun-tahun, semuanya sia-sia belaka. Lihat apa yang kau lihat, cepat bereskan lantai ini. Dasar orang tak berguna. Kau bahkan Ji Qinghe yang lemah itu tidak bisa kau kalahkan. Yang kau tahu hanyalah merepotkan keluarga Lin. Bodoh. Kau pikir kau siapa sampai menyuruhku? Oh, kau berani bicara seperti itu padaku. Lin Cuiping, kau pikir aku sama seperti Ji Qinghe, mudah untuk diintimidasi? Keluarga Lin sekarang sudah kau hancurkan sampai bangkrut, bahkan aku hampir kau jadikan kambing hitam. Kau perusak tua bangka, sekarang Huai Shen juga tidak lagi percaya padamu. Aduh. Astaga, Bibi, kenapa kau begitu ceroboh? Huai Shen, tolong aku, tolong. Kau berteriak sampai tenggorokanmu, sakit pun tidak ada gunanya. Kau membawa malapetaka kemana-mana, siapa yang akan menolongmu? Aduh. Siap dipanggil pasti menang. Ji Qinghe, mulai hari ini, kamu tidak akan lagi menjadi komoditas di panggung ketenaran. Berjuanglah, bebas dan tanpa diskriminasi dalam kariermu.
Siapa sangka Lin Huaishen yang begitu terkenal ternyata dijatuhkan oleh mantan istrinya. Wanita ini punya trik yang sangat kejam. Kau tahu apa? Dia adalah putri dari keluarga Ji. Kalau saja dia tidak menikah dengan Lin Huaishen, sekarang pun sama saja, dengan mudah ia bisa memiliki kekayaan senilai puluhan miliar. Itu berarti Lin Huaishen bekerja untuknya selama beberapa tahun tanpa hasil, akhirnya kehilangan harta dan dirinya sendiri. Mawar dapat mekar sepenuhnya di bawah sinar matahari justru karena ia memiliki duri. Mari berkenalan lagi, saya adalah Ji King He, Direktur Utama Grup Ji. Direktur Ji, halo, saya Ding Zhan dari Xingyao. Dan juga suami Anda. Tidak heran dia mencampakkan Lin Huaishen dari Shanghai, ternyata dia bersama pewaris Xingyao. Ya Tuhan, apakah dia berlatih semacam rahasia penakluk pria? Jangan pedulikan omong kosong ini. Jangan pedulikan omong kosong ini. Hati Direktur Ding, bahasa apa yang bisa melukaimu? Mungkin bahasa Arab, panjang dan sulit diingat. Saya akan mengumumkan sesuatu kepada semua orang. Ayo, lihat. Ayo, ada apa ini? Ayo. Ada apa? Hari ini, Xingyao Electronic dan Grup Ji secara resmi mencapai kerjasama. Ini adalah Presiden Grup Ji, Ji King He. Tak lama lagi, dia juga akan menjadi istriku, Ding Zhan. Saya menolak. Liu Yi. Siapa dia? Kau mengenalnya? Dia bos saya? Ah, bukan. Dia bos Xu Xiaomei. Nyonya Ji King He, 2 bulan yang lalu, pada hari kau melompat dari gedung itu, kau menewaskan seorang gadis bernama Su Xiaomei. Kau ingat itu? Su Xiaomei adalah seorang yatim piatu, dia sebatang kara. Kau membunuhnya, semudah membunuh seekor semut. Tentu saja, tidak ada yang membelanya. Tetapi, sebagai bosnya, saya tidak bisa tinggal diam. Nyonya Ji King He, ini termasuk kelalaian yang menyebabkan kematian orang lain. Hari ini kita akan menyelesaikan perhitungan ini. Saudara-saudara media, Su Xiaomei adalah gadis yang jujur dan baik hati. Dia bekerja dengan giat di perusahaan saya. Dan saya selalu menganggapnya seperti putri saya sendiri. Sungguh gadis yang luar biasa. Namun hilang begitu saja. Menganggapku seperti putri sendiri. Sangat tragis. Nona Ji, apakah kabar tentang Su Xiaomei itu benar? Jika Liu Yi menggugat Anda atas nama kerabat, bagaimana Anda akan menghadapinya? Buktinya sudah cukup, faktanya sudah jelas. Apakah Anda mengakui kesalahan Anda? Tolong tunggu sebentar, saya akan berdiskusi dengan Ching He terlebih dahulu. Ching He, aku suamimu. Kamu harus percaya sepenuhnya padaku. Ceritakanlah semua yang terjadi padaku secara jujur. Apa kamu percaya pada keterikatan kuantum? Apa? Aku dan Su Xiaomei adalah orang yang sama. Kau bilang tadi? Ya, kau tidak salah dengar. Aku dan Su Xiaomei adalah orang yang sama. Insiden jatuh dari gedung 2 bulan lalu. Tubuh fisiknya menghilang, tetapi bentuk kuantumnya masih ada. Dia hidup berdampingan denganku. Itu sebabnya aku selalu memanggilmu kakak senior Ding, karena aku adalah adik kelas perempuanmu dari Fakultas Hukum. Informasinya terlalu berat. Biarkan aku mencernanya sebentar. Ching He, aku tahu kau membenciku dan mendendam padaku. Aku sudah memikirkannya. Aku akan mengirim Bibi kembali ke kampung halaman, mengirim Sueyan ke luar negeri, dan memutuskan hubungan dengan mereka mulai sekarang. Hanya kita bertiga sebagai satu keluarga yang bersama, mau ya? Asalkan kau mau memaafkanku, aku akan meminta Liu Yi mencabut gugatan. Aku punya cara untuk melakukan hal itu. Percayalah padaku. Kenapa kau tertawa? Aku menertawakan betapa piciknya pikiranmu. Kau pikir dengan membawa Liu Yi, kau bisa mengancamku? Aku tidak bermaksud mengancammu, Ching He. Setelah kau pergi, baru aku tahu betapa aku mencintaimu. Aku tidak bisa hidup tanpamu sama sekali. Kau mendorongku ke batas, tidak ada jalan keluar bagi diriku, dan hanya bisa bergantung padamu. Apakah ini yang kau sebut cinta? Kau sama sekali tidak mengerti apa itu cinta, dan tidak pantas dicintai. Cinta adalah perasaan yang saling berbalas, bukan perampasan secara paksa. Aku mengutukmu, dihukum oleh cinta, untuk kesepian seumur hidup. Tidak akan ada orang yang tulus padamu dalam hidup ini. Hari ini di sini, aku akan memberikan tanggapan resmi mengenai insiden Su Xiaomei. Su Xiaomei adalah sahabat terbaikku. Seumur hidup, aku merasa sangat sedih atas kepergiannya yang mendadak. Namun, sebelum ia pergi, ia meninggalkanku sepucuk surat. Di dalam surat itu tertulis bagaimana itu bisa terjadi. Tolong beri aku waktu beberapa menit untuk mengambilnya. Ching He, jangan gegabah. Aku bisa mengurus masalah ini. Percayalah padaku. Ji King He, bertahun-tahun kau hidup terasing dan tidak bersosialisasi. Teman baru apa yang bisa kau kenal? Aku ingin lihat bukti apa yang akan kau tunjukkan nanti.
Di antara kalian semua, hubunganmu dengan Su Xiaomei paling akrab. Coba lihat surat ini, apakah ini tulisan tangannya? Ini memang tulisan tangan Su Xiaomei. Bagaimana mungkin? Coba lihat lebih teliti lagi. Memang tulisan tangan Xiaomei, tapi tulisannya masih baru, tinta-tintanya belum kering. Aku terburu-buru kembali, jadi tidak sengaja basah. Apakah Su Xiaomei meninggal karena ketidaksengajaanku? Kalian semua pasti akan tahu setelah mendengarku membacakan surat ini. Ching He, maafkan aku. Aku tidak tahan lagi dengan perundungan di tempat kerja dari Liu Yi. Tekanan dan diskriminasi darinya terasa seperti dua gunung besar. Aku sudah sangat lelah dan menderita. Hidupku di dunia ini sangat gagal. Semoga kau bisa menjalani hidup dengan baik untukku. Percayalah bahwa dunia ini masih indah. Apa yang tidak akan menghancurkan kita pasti akan membuat kita lebih kuat. Ternyata gadis muda itu dibunuh oleh bosnya dan menjebak Direktur Ji. Sungguh tak tahu malu, pria rendahan. Kenapa ini melibatkan saya lagi? Jangan bicara omong kosong, saya bukan orang seperti itu. Bukan. Kejahatan terbongkar. Masih mau kabur? Bawa dia keluar, layani dia dengan baik. Hei, apa yang kalian lakukan? Direktur Lin, tolong saya. Direktur Lin, kau bilang kau akan menolong saya. Ding Zhan, sekarang kau tahu faktanya. Saya sebenarnya gemuk dan jelek, apakah kau akan menyesali lamaranmu? Tidak peduli apakah kau Ji Qinghe atau Su Xiaomei, saya mencintaimu. Mawar jika tidak disebut mawar, baunya tetap sama. Saya mengerti. Surat itu baru saja kau tulis. Kau sama sekali bukan Ji Qinghe. Sudah saya katakan, Ji Qinghe sudah mati 2 bulan lalu. Kau bukan dia. Di mana dia? Di mana Qinghe saya? Dia sudah lama meninggal 2 bulan yang lalu, pada hari ketika hatimu sangat menyakitinya. Jadi, semua penyesalanmu, dia tidak sempat mendengarnya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Saya dan Sinsin masih hidup di dunia ini, mana mungkin dia tega meninggal. Lepaskan. Mana mungkin. Wanitamu sudah mati, sekarang dia adalah istri saya. Maafkan aku, Qinghe. Kamu mau apa? Ini uang pribadiku yang aku tabung, dana pensiunku. Jika kamu berani sentuh itu, aku akan melawanmu mati-matian. Ini adalah hutang keluarga Lin padaku. Dengan tampilanmu yang seperti ini, masih mau pensiun. Cepat mati saja, lebih cepat lebih baik. Berikan padaku. Aduh. Dasar manusia tidak tahu diri. Seandainya kami tahu, kamu akan mengkhianati kami. Keluarga Lin seharusnya tidak pernah menampungmu. Lebih baik aku memelihara seekor anjing. Menampungku? Enak sekali perkataanmu. Kamu meremehkan cucu perempuanmu dan menganggapku sebagai mesin reproduksi, hanya ingin aku melahirkan cucu laki-laki untukmu. Jika aku tidak bisa melahirkan, sama seperti Ji Qinghe, aku akan dianggap seperti duri dalam mata. Sekarang keluarga Lin hanya tinggal cangkang kosong, kamu masih ingin cucu laki-laki? Sadarlah, garis keturunan keluarga Lin akan terputus. Hahaha. Aduh. Hei, lihat. Itu dia pelakor keluarga Lin yang mengusir Ji Qinghe dan bahkan mencoba membakar ibu dan anak itu. Aku melihat semuanya di video. Wajahnya saja sudah terlihat sangat jahat, jelas bukan orang baik. Lihat dia membawa tas, apakah dia mencoba melarikan diri? Dia berani lari, polisi sedang memburunya. Kalau dia lari, dia akan menjadi buronan. Kalian bicara apa? Apa maksudnya buronan? Apa yang kalian lihat? Lihat saja sendiri. Ji Qinghe, kau yang memaksaku. Begitu kau terbakar, mati, Lin Huaishen hanya akan mencintaiku. Hahaha. Aku beritahu ya, sekarang video ini menjadi trending nomor 1 di Jiangcheng. Kau tak akan lolos dari kejahatan pembakaranmu. Tidak mungkin. Ji Qinghe telah menerima uang dari keluarga Lin. Bagaimana mungkin rekaman pengawas ini bisa muncul? Ji Qinghe, kau sudah berjanji pada Lin Huaishen akan menjaga reputasinya tetap bersih. Kau berani membohongiku. Aku berjanji menjaga reputasinya tetap bersih, tapi aku tidak berjanji akan menjagamu. Hukum karma adalah keadilan alam. Kau carilah polisi dan bicarakan hal ini dengannya. Kakak Qinghe, aku salah. Semua yang kulakukan sebelumnya adalah kesalahanku padamu. Aku tahu kau orang yang paling baik hati. Aku pasti akan memperbaiki diri dan memulai hidup baru. Maukah kau membantuku memberikan klarifikasi? Aku masih muda. Aku tidak boleh membusuk di penjara. Aku hampir saja membusuk di tanganmu. Aku tidak ingin menjadi relik setelah mati. Aku tidak semulia itu. Ketika hukum tidak mampu membawa keadilan bagi para korban, balas dendam pribadi mulai saat ini adalah sesuatu yang benar dan bahkan mulia. Ji Qinghe, kau wanita sialan. Aku tidak akan melepaskanmu.
Uangku, aku akan membawanya ke luar negeri. Kalian tidak akan bisa menangkapku. Tidak akan bisa. Astaga. Ya ampun, ada korban jiwa. Aduh, cepat pergi, jangan sampai ketempelan sial karena uang kotor ini. Tidak menjalani hidup dengan baik, malah bikin masalah sampai begini. Keluarga Lin benar-benar pemimpinnya busuk, maka bawahannya juga. Ayo Apa-apaan pergi, sih, cuy. Uang, semua uangku. Itu semua uang simpanan rahasiaku. Cui Ping, jangan takut, ada aku di sini. Cepat. Aduh, uang ini akan kusimpan untukmu dulu. Kembalikan padaku, kembalikan uangku. Kau bajingan yang menipu uang dan tubuhku. Semoga kau mati tidak tenang. Semoga kau disambar petir. Apakah ini 120? Ada orang kecelakaan di sini? Bunga mawar? Aku benci bunga mawar ini. Bunga-bunga ini, aku akan membunuh mereka semua. Bunuh mereka semua. Pasien mengalami delirium. Siapkan obat penenang. Dia menjadi gila begitu saja? Kepala pasien mengalami benturan yang parah, ada masalah dengan kondisi mentalnya. Lalu bagaimana dengan kondisi jantungnya? Dia tidak memiliki penyakit bawaan apapun, jantungnya juga sangat sehat. Lihat saja, dia baru saja mengalami kecelakaan mobil, tapi masih lincah seperti tidak terjadi apa-apa. Dasar Lin Huaishan bodoh ini, percaya saja semua yang dikatakan wanita itu. Katakan saja ada apa? Jinghe, Huaishan sakit sangat parah kali ini. Dia hanya ingin melihatmu. Tolonglah, kenanglah masa lalu kalian. Pergilah dan temui dia sekali saja. Sekarang Huaishan sudah tidak punya apa-apa lagi. Jika kita bisa menyentuh hati wanita murahan ini dan membuatnya berubah pikiran, keluarga Lin kita masih punya kesempatan untuk bangkit kembali. Aku juga ingin menemuinya. Ayo pergi. Jinghe, kau datang. Tidak, kau bukan Jinghe. Huaishan, aku akan selalu ingat hari orang tuaku meninggal, kau memelukku dan menghiburku. Kau meyakinkanku, kau bilang akan melindungiku selamanya. Apa ini? Buku harian Ji Qinghe. Sayang kalau dibuang, ambillah. Huaishan, ku mohon cintai aku. Kau boleh memisahkanku dan menyusunku menjadi bentuk yang kau suka. Jika itu masih belum cukup, aku bahkan bisa memberimu nyawaku. Cintai aku, Huaishan. Ku mohon cintai aku sekali lagi. Lin Huaishan, kau sama sekali tidak pantas untuk Ji Qinghe. Jangan pergi. Kau adalah Qinghe. Benar, kau tidak mati sama sekali. Kau hanya marah padaku, jadi kau berpura-pura menjadi orang lain. Aku tidak percaya kau tak lagi punya rasa untukku. Qinghe, maafkan aku. Kita masih bisa kembali seperti dulu. Aku Su Xiaomei, bukan Ji Qinghe. Lin Huaishan, jika kau benar-benar mencintainya, kau seharusnya mencarinya. Oh, ngomong-ngomong, aku sudah mengganti nama Xin Xin. Mulai hari ini, dia dipanggil Ji Fanxing. Huaishan, bagaimana obrolan kalian? Apakah kau merasa lebih baik? Dara, tolong, cepat panggil orang. Bibi, jangan berteriak. Aku baik-baik saja. Kau muntah darah. Apakah itu perbuatan si jalang kecil Ji Qinghe? Aku tidak akan membiarkannya. Jangan mencarinya. Anak bodoh, kenapa kau masih melindunginya saat seperti ini? Dia telah menyakiti keluarga Lin separah ini dan membuatmu menjadi seperti ini. Aku tidak akan membiarkannya. Aku pasti tidak akan melepaskannya. Ini adalah jimatnya dan kau masih menganggapnya harta karun.
Dai Shueyan, waktunya minum obat. Gawat, Dai Shueyan menghilang. Apa? Dai Shueyan hilang? Direktur Ji, kami sedang berusaha keras mencari pasien. Kami akan segera memberitahu Anda jika ada kabar. Sampai jumpa, Bu Guru. Dadah. Dadah. Bu Guru, anakku. Jangan panik. 1 jam yang lalu, bibi anak itu sudah menjemputnya. Dai Shueyan itu orang gila. Bagaimana bisa Anda membiarkan orang gila membawa putri saya? Saya lihat dia sangat sadar dan bersikap sopan. Bagaimana mungkin dia orang gila? Cepat hubungi keluarga Anda, mungkin dia sudah sampai di rumah. Dai Shueyan, ternyata kau hanya berpura-pura. Berani-beraninya menculik putriku. Ji Qinghe sudah menjemput anakmu? Katakan, apa syaratmu? Terus terang, kau memang lebih pintar dari Ji Qinghe yang dulu. Jangan banyak bicara. Aku beri waktu 10 menit untuk muncul, jangan macam-macam. Kalau tidak, Lin Huaishen, kenapa kau melakukan ini? Hutangku pada King He di kehidupan ini. Bisakah kita anggap lunas? Di kehidupan selanjutnya, apakah dia masih mau menjadi istriku? Dia sedang menunggumu. Semoga kau bahagia. Xu Xiaomei. kau rela mati demi dia? Lin Huaishen, dia bukan Ji Qinghe. Tidak. Dia juga bukan Lin Huaishen. Pembohong, semuanya pembohong. Tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Kenapa kau menangis, Ji Qinghe? Bisakah kau sedikit lebih kuat? Kenapa kau terus mengendalikan kelenjar air mataku? Aku sama sekali tidak mau menangis. Jangan tegang. Ibuku bukan harimau. Dia pasti akan menyukaimu. Ibumu adalah istri dari pemilik sinyal elektronik. Bagaimana dia akan melihatku, mencaciku sebagai wanita tak tahu malu, yang bercerai dan punya anak, tapi malah menggoda pria muda yang begitu hebat. Nyonya cantik ini, barusan kau memujiku hebat, puji aku lagi. Dia sama sekali tidak tegang, dia tidak tahu betapa mengerikannya konflik menantu dan mertua. Jika Ibu Ding tidak bisa menerimaku, lebih baik kita putus lebih awal. Daripada sakit jangka panjang, lebih baik sakit sebentar saja, memberi kehormatan bagi kita berdua. Dia datang, bersiaplah untuk bertarung. Ibu. Halo Direktur Ji. Halo Nyonya Li. Aku lebih suka orang memanggilku Nyonya Ding. Tadi dalam perjalanan ke sini, ada seseorang yang menemuiku dan mengatakan beberapa hal kepadaku. Siapa? Ji Qinghe. Ji Qinghe, kau telah memutuskan keturunan keluarga Lin? Ini harus kau bayar dengan nyawamu. Nyonya, Ji Qinghe bukanlah wanita yang mudah ditangani. Wanita iblis ini berhati jahat. Sejak dia menikah dengan keluarga Lin kami, dia itu selalu memanas-manasi hubungan bibi dan keponakan antara saya dan Huaishen. Kedua kaki saya ini, dia yang mendorong saya dari tangga sampai patah. Saya tidak melakukannya, tidak seperti itu. Jika dia menikah dengan keluarga Li kalian, dia akan memecah hubungan ibu dan anak kalian, bahkan akan mencelakai putra Anda. Diam, Bu. Dengarkan dengan baik penjelasan dari saya. Zan-Er, saya ingin mendengar Ji Qinghe menjelaskannya sendiri. Tidak ada yang perlu saya jelaskan. Sekalipun saya berusaha untuk menjelaskan, ini akan tetap menjadi penghalang di antara kita. Ding Zan, kurasa saya belum siap untuk memasuki pernikahan kedua. Nyonya Ding, saya permisi dulu. Sin, ayo kita pergi. Tidak seperti itu. Tidak ada yang boleh menuduh ibu saya. Dia tidak mau memberikan penjelasan. Biar saja saya yang menjelaskannya. Dasar bocah nakal. Ini bukan tempatmu untuk bicara. Biarkan saja dia berbicara. Nenek tua itu berbohong. Selama ini, yang menderita di keluarga Lin adalah ibu saya. Dulu ibu sering ditindas. Semua itu demi melindungiku. Lalu, ketika ibu menghukum orang-orang jahat itu juga demi melindungiku. Meskipun dia salah memilih suami, tapi guru pernah berkata, setiap orang pasti akan berbuat kesalahan.
orang yang memperbaiki dirinya, tetaplah anak yang baik. Kita harus memberikan kesempatan kedua kepada orang lain. Ya, saya setuju. Kalau begitu, apakah Anda memberikan kesempatan kedua kepada ibu bersamanya dengan ayah? Dasar anak kurang ajar. Siapa yang kau gandeng itu? Ayahmu sudah meninggal. Ayahku adalah orang yang mencintaiku dan ibu, bukan orang lain. Jangan benar. dengarkan gadis penipu ini. Omong kosong, dia sama seperti ibunya. Bukan orang baik. Saya justru merasa bisa membesarkan putri yang pengertian seperti ini. Ji Ching He sungguh luar biasa. Ji King He sama sekali bukan orang baik. Dia bahkan tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Kebetulan saya memang selalu menyukai anak perempuan, cucu perempuan yang seperti Sin Sin ini, yang bijaksana sekaligus berani. Nenek tua ini sungguh menyebalkan. Suruh orang usir dia dari Jiang Cheng, dan jangan pernah biarkan dia muncul di depan putra dan menantu saya. Kau? Kenapa kalian semua mendengarkan wanita murahan itu? Kenapa? Kenapa? Ching He, kamu sudah banyak menderita selama ini. Terima kasih, Bu. Bagus sekali. Ayah, ibu, dan nenek kita adalah satu keluarga. Cucu perempuan saya sungguh manis. Siapa namamu? Nama panggilanku Ji Sin Sin, nama lengkapku Ji Fan Xing. Ibu pernah bilang, Fan Xing adalah untuk mengenang nenek di surga dan juga sahabat baik ibu. Ching He, mulai hari ini, aku Su Xiaomei akan meninggalkan masa lalu dan menjalani hidup dengan baik untukmu juga. Seseorang tidak bisa selamanya memelihara ular berbisa di hatinya, tidak boleh bangun setiap malam, menanam semak duri di kebun jiwanya. Kota ini, berapa banyak wanita gila yang terpaksa melompat? Ini adalah kejatuhan dan juga kelahiran kembali yang baru. Jika harus jatuh, biarkan aku jatuh, menjadi orang yang pada akhirnya akan menjadi diriku. Aku yang kelak pasti akan menangkap diriku yang sekarang. Putri, silakan naik mobil. Tidak peduli seberapa banyak kesulitan yang akan dihadapi, seberapa banyak kemalangan yang akan menimpa, aku pasti akan menyelamatkan diriku dari api dan air dunia ribuan kali tanpa ragu.